Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Pengen Cerita Aja bersama saya Aksa. Kita sebagai orang Indonesia seringkali terjadi salah paham. Apa yang kita ucapkan seringkali ditangkap yang berbeda oleh orang yang lain. Nah, perbedaan penangkapan ini yang akhirnya menjadi sebuah masalah. Tapi kita tidak bisa hanya menyalahkan orang yang tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan. Kita harus bisa berkaca, apakah kita sudah menyampaikan penjelasan dengan baik sehingga orang itu memahami maksud kita, atau ternyata cara penjelasan kita yang salah sehingga orang memaknai dengan cara yang lain atau dengan pemahaman yang lain sehingga muncullah kesalahpahaman tersebut. Di pertemuan kali ini, di video kali ini, saya ingin berbagi pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Apa saja yang harus ada dalam teks deskripsi, sehingga tujuannya adalah ketika kita sudah mempelajari ini, kita bisa tahu bagaimana cara mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu dengan baik. Pertama, pengertian teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Di sini dikatakan bahwa teks deskripsi adalah kumpulan paragraf di mana gagasan utama disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, yaitu bisa tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik atau tema kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diucapkan atau disampaikan di dalam teks tersebut. Teks deskripsi dibuat berdasarkan hasil observasi atau hasil pengamatan atau hasil penelitian, sehingga di dalam teks deskripsi itu kita bisa menemukan satu, bahwa dalam teks tersebut mengilustrasikan atau menggambarkan sesuatu. Kedua, di dalam teks deskripsi itu penjelasannya harus dijelaskan secara jelas dan rinci. Ketiga, melibatkan kesan indera. Artinya, ketika kita membaca ini, ketika kita menyimak atau membaca teks deskripsi, kita seolah-olah menggunakan panca indera kita, entah itu mata, entah itu telinga. Karena pada umumnya yang keempat, teks deskripsi itu menjelaskan ciri fisik, psikis, atau keadaan. Selanjutnya adalah struktur teks deskripsi. Di dalam teks deskripsi memiliki 3 struktur, yaitu identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi. Yang pertama ialah identifikasi. Apa yang biasanya ada di dalam struktur identifikasi? Dalam struktur identifikasi itu biasanya adalah paragraf pengantar mengenai apa yang akan dijelaskan pada teks tersebut. Nah, biasanya di dalam identifikasi ini digambarkan secara garis besar, secara gambaran besar apa yang akan disampaikan. Yang kedua adalah klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi ini menyampaikan urutan atau penggolongan dari topik yang akan dibahas. Jadi ketika sudah diberikan gambaran luasnya, misalnya kita membicarakan tentang sebuah pantai, sebutlah pantai Klayar. Nah, nanti itu adalah identifikasinya, membicarakan tentang pantai Klayar. Apa klasifikasinya? Klasifikasinya adalah mengenai entah itu pemandangannya dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah deskripsi. Nah, di deskripsi ini adalah penjelasan secara detail mengenai topik yang dibahas. Nah, di bagian deskripsi ini itu akan dijelaskan secara detail. Misal ketika tadi pantai Klayar memiliki pasir putih. Nah, pasir putih ini didapat dari atau terbentuk dari dan seterusnya. Misalnya seperti itu.
Itu adalah struktur dari teks deskripsi. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis teks deskripsi. Kita akan bahas setidaknya 3 jenis teks deskripsi. Yang pertama yaitu subjektif atau teks deskripsi subjektif. Kedua, teks deskripsi spasial. Ketiga, teks deskripsi objektif. Yang pertama, teks objektif subjektif. Teks deskripsi subjektif itu artinya teks deskripsi ini mengambil topik berdasarkan kesan atau penilaian dari penulis. Artinya penulis yang menulis teks deskripsi ini berdasarkan kesannya dia. Misal, ramainya pantai Klayar, berarti dia merasakan bahwa pantai Klayar itu ramai. Dia melihat, karena teks deskripsi kita harus ingat itu dibuat berdasarkan hasil observasi atau pengamatan. Yang kedua adalah jenis teks deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial ini itu sederhananya bisa dibilang menggambarkan sebuah lokasi atau ruang. Jadi ketika membicarakan tentang sebuah tempat itu umumnya adalah jenis teks deskripsi spasial. Yang ketiga, teks deskripsi objektif. Nah, teks deskripsi objektif ini menggambarkan keadaan dari sebuah objek tanpa menambahkan penilaian dari penulis. Nah, berarti secara garis umum perbedaannya adalah kalau subjektif itu berdasarkan penilaian penulis atau kesan dari penulis. Kalau teks deskripsi spasial itu menggambarkan tentang ruang. Nah, kalau teks deskripsi objektif itu tidak menambahkan penilaian dari penulis. Bisa jadi teks deskripsi ini dibuat hasil wawancara ketika bertemu dengan orang-orang banyak menilai tentang sesuatu. Itu adalah jenis-jenis teks deskripsi. Demikian penjelasan tentang teks deskripsi. Semoga bisa membantu kalian untuk memahami tentang teks deskripsi sehingga dapat membantu kalian ketika disampaikan sebuah teks. Apakah kalian bisa menentukan apakah ini teks deskripsi atau bukan. Nah, selanjutnya untuk menguatkan pemahaman kalian tentang teks deskripsi, saya akan memberikan tugas yang bisa kalian lihat di buku halaman 12 dari buku Bahasa Indonesia kelas 7. Ya, itu ada di halaman 12 ada teks yang berjudul Pesona Pantai Senggigi di halaman 12. Apa yang harus kalian kerjakan? Cara kalian mengerjakan itu kalian bisa melihat di halaman 6 dan 7 ya, 6 dan 7. Kurang lebih itu ditambah satu lagi, kalian harus bisa menentukan di dalam teks ini strukturnya tuh yang mana. Jadi identifikasi itu ada di paragraf berapa dan seterusnya. Dan untuk mempersiapkan pembahasan selanjutnya, saya akan meminta kalian untuk membuat rangkuman tentang kaidah-kaidah kebahasaan yang akan kita pelajari di dalam teks deskripsi ini. Kalian bisa mencarinya, bisa kalian lihat dari buku paket, atau bahkan kalian juga boleh mencarinya lewat Google. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.